Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih sudah hadir kembali di sesi Talk Show Katalog Pro di sesi Product of the Week gitu. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mungkin sudah terlihat di monitor masing-masing bahwa hari ini kita kehadiran Rooftaf yang nanti akan memberikan paparan mengenai produknya, dan mudah-mudahan dari paparan Rooftaf nanti itu akan bisa menjadi salah satu pengetahuan baru khususnya pada saat pekerjaan roof gitu ya, atap. Dan juga hari ini seperti biasa di Product of the Week saya tidak sendiri. Hari ini saya kehadiran Mas Ray kembali dari Simuan Doni Studio Medan. Selamat siang Bang Ray. Siang Mas Bayu. Baik, terima kasih sudah selalu bantu kita ya Bang Ray. Siap, sama-sama. Dan juga di sini kita juga kehadiran Pak Andre Halim. Beliau adalah marketing manager dari Rooftaf yang juga akan memberikan paparan mengenai Rooftaf. Selamat siang Pak Andre. Ya, selamat siang Pak. Baik, kita akan mulai dan kita akan masuk ke dalam sesi paparan dari Pak Andre, dan nanti Bang Ray akan membantu untuk membangun elaborasi dan bertanya. Dan bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom chat terlebih dahulu, dan nanti kita akan bacakan di sesi terakhir. Dan yang menarik, hari ini Rooftaf akan juga memberikan misi menarik, dan kita akan pilih 3 penyanyi terbaik yang diberikan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Baik, untuk bersingkat waktu, silakan Pak Andre untuk memberikan paparannya kepada para peserta. Silakan. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatannya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mau meluangkan waktunya nih untuk mengikuti Product of the Week pada siang hari ini ya. Semoga masih pada semangat. Untuk slide share saya kelihatan ya Bapak Mas Bayu dan Mas Ray, kelihatan? Lihat ya, oke, baik. Perkenalkan, nama saya Andre. Saya akan menjelaskan produk-produk dari PT Sumber Bangun Kuat, atau mungkin untuk brand yang sering Bapak Ibu dengar atau yang sering kita jual itu yaitu Rooftaf dan Alpha. Kalau untuk Rooftaf yaitu untuk di atap UPVC, dan untuk Alpha itu di papan proyek dengan bahan dasar UPVC juga. Dan saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada Katalog Pro yang sudah mau memberikan kesempatan kepada Rooftaf untuk sharing-sharingnya kepada rekan-rekan semua untuk lebih tahu mengenai produk-produk yang dimiliki oleh PT Sumber Bangun Kuat. Dan pada kesempatan kali ini saya juga tidak sendirian, saya ditemani oleh tim dari Rooftaf juga, yaitu ada Pak Agas dan Pak Asas yang nanti juga mungkin bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Nah, ada istilah tak kenal maka tak sayang, jadi saya ingin menjelaskan di PT Sumber Bangun Kuat sendiri. Jadi kita sudah berdiri dari tahun 2016. Kami berfokus pada 2 produk, yaitu Rooftaf dan Alpha. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, untuk Rooftaf itu kita fokus di atap dengan bahan dasar UPVC, dan Alpha itu di pagar konstruksi dengan bahan dasar UPVC juga. Jadi kurang lebih sudah 9 tahun ya, kita sudah ada di pasar dan memenuhi kebutuhan pasar untuk solusi-solusi di atap ataupun di papan proyek, seperti itu. Nah, ini kurang lebih milestone dari perusahaan kami, PT Sumber Bangun Kuat. Jadi kita berdiri dari tahun 2016. Tadi kita memproduksi atap kita di daerah Dada, Banten. Lalu di tahun 2019 kita pindah ke lahan yang lebih luas, jadi kurang lebih 1 hektar itu di daerah Cikande, Banten. Dan di tahun 2020 kita juga meluncurkan produk baru. Jadi di awal itu kita fokusnya di double layer dengan lebar efektif yang 87. Lalu kita di tahun 2020 kita melaunching produk baru, yaitu Rooftaf SL atau single layer, seperti itu. Lalu juga di tahun 2020 kita melakukan uji sertifikasi test lab dari lembaga Sukovindo untuk mengetahui seberapa kuat sih atap kita, dan ternyata hasilnya itu cukup baik, seperti itu. Lalu di tahun 2023 kita mulai expand, kita buka kantor cabang baru di daerah Bandung, Jawa Barat. Lalu juga di tahun 2023 kita meluncurkan produk untuk pagar konstruksi, yaitu Alpha. Dan di tahun 2024 kita memproduksi atap double layer, yaitu Rooftaf 78 untuk menjawab kebutuhan dari customer-customer yang ada. Dan di tahun 2024 juga kita mulai
expand ke kota-kota besar lainnya seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Dan 2024 kita juga mendapatkan sertifikasi TKDN dari Kementerian Perindustrian. Jadi kita memang diproduksi di Indonesia seperti itu. Dan yang baru-baru ini kita baru saja meluncurkan produk terbaru yaitu Rooftop Grande seperti itu. Nanti untuk detail penjelasan produknya akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan 5 produk utama kita, yaitu ada Rooftop atau sering dikenal dengan Rooftop 87, ada Rooftop 78, Rooftop Grande, Rooftop SL, dan Alpha. Kita masuk ke produk pertama untuk Rooftop 87. Jadi kita punya 5 warna, putih, abu-abu, translucent, atau yang semi-transparan, jadi cahaya masih bisa masuk sekitar 20%. Lalu juga ada warna blue, biru, dan ada biru ID atau biru yang lebih gelap seperti itu. Dan untuk garansinya sendiri itu di 15 tahun. Untuk ketebalan atapnya sendiri itu di 10 mm dengan lebar 930 mm dan lebar efektifnya itu 870 mm. Untuk tinggi dari atapnya sendiri itu di 40 mm dan jarak antar gelombangnya itu di 215 mm. Untuk beratnya sendiri itu sekitar 4,5 kg per meter. Dan untuk panjang itu kita sebenarnya sistemnya custom. Jadi sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dari customer atau dari Bapak Ibu semua. Wah, ini arsitek suka nih Mas Andre yang custom-custom nih Mas. Ya, betul-betul Pak. Jadi kalau untuk panjang kita bisa custom, nah kalau untuk lebar tadi mengikuti dari spesifikasi masing-masing tipe dari atap kita. Kalau warna juga bisa custom nggak Mas Andre? Kenapa Pak? Kalau warna bisa custom juga nggak ya? Oke, kalau warna sebenarnya kita bisa custom, cuma ada minimum ordernya nih Mas, di angka 1.250 meter. Nanti untuk warna-warna yang mungkin tidak kita tampilkan pada saat hari ini, itu nanti kita bisa diskusikan. Karena kan warna itu cocok-cocokan ya, misalnya kayak biru aja tuh banyak range-nya. Jadi nanti kita bisa trial and error, nanti kita bisa sesuai hasil kesepakatan lah birunya, mau biru seperti apa yang diinginkan oleh customer. Oke. 1.000 meter persegi ya minimal ya? Iya, 1.000. Oh, kalau untuk warna standar itu nggak ada minimum, cuma kalau untuk warna custom itu di 1.250 meter. Oke. Mungkin sedikit menambahkan pertanyaan Bang Rey gitu. Saya tertarik tadi yang lem, yang panjangnya ya, Pak Andre. Nah itu tadi kan disampaikan custom gitu ya. Berarti seperti kita ketahui juga arsitek tuh selain suka custom sukanya yang seamless gitu. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan misalnya atap let's say misalnya pabrik gitu atau misalnya atap rumah misalnya gitu, apakah bisa dibuat sesuai dengan panjangnya dari luasan atap dari bangunan tersebut gitu? Bisa Pak, sangat bisa. Oke. Menarik. Jadi kita lanjut. Kita buat. Ya, silakan Mas. Custom mungkin supaya customer bisa menyesuaikan dari kebutuhan mereka di lapangan seperti itu Pak. Dan paling panjang sih so far kita di 18 meter Pak, seperti itu. Pernah kita di 18 meter. Betul. Ya paling nanti mungkin ada kesulitannya mungkin di ekspedisi saat pengiriman ya Pak ya, karena kan panjang lokasinya, tracknya itu seperti apa nanti kita bisa diskusikan Pak. Cuma histori kita yang pernah kita jalankan itu kita pernah handle yang sampai dengan panjang 18 meter Pak, seperti itu. Oke, baik silakan dilanjutkan Mas Andre. Oke, baik saya lanjut ya Pak ya. Nah ini yang 78 sebenarnya kurang lebih hampir sama yang 87 Pak, cuma mungkin bedanya itu di tebal. Tebalnya itu kalau untuk 78 memang lebih tebal sekitar 2 mm, jadi ini tebalnya 12 mm dengan lebar totalnya itu 840 mm dan lebar efektifnya itu 780 mm. Seperti itu Pak. Untuk berat lebih ringan sedikit ya di 4,3 dan untuk panjang masih sama, itu sistemnya custom. Jadi tergantung memang kebutuhan dari Bapak Ibu semua. Untuk warna juga sama, kita punya 5 warna basic yang tersedia dan untuk warna lainnya tadi sesuai dengan ketentuan yang 1250 mm seperti itu Pak. Oke, nah ini nih Pak yang paling baru dari kami, Rooftop Grande. Jadi kita melihat dari kebutuhan pasar juga, kita melihat bahwa peluang-peluang proyek-proyek besar itu sangat tinggi, makanya kita buat
Ya, ukuran dengan lebar efektifnya itu di 1000 mm atau 1 meter, Pak. Gitu. Untuk total lebarnya itu di 1080 mm. Untuk tebalnya itu hampir sama kayak yang 78 ya, di 12 mm. Untuk warna kita juga sama di 5 warna. Jadi ini memang biasanya kita promosikan atau kita jual untuk proyek-proyek yang memang skalanya besar, Pak, seperti itu. Dan untuk garansinya sendiri itu sama di 15 tahun. Nah, Mas, saya mungkin sedikit mau elaborate warranty-nya atau garansi 15 tahun. Boleh. Itu yang digaransi sebatas warna yang memudar atau ada kerusakan di panel dari rooftop-nya, Mas? Oke, kalau untuk garansi memang yang untuk syaratnya yang dari kita itu adalah untuk klaim jika kerusakannya karena cuaca ya, Pak. Jadi misalnya kayak getas, retak, patah, itu bisa diklaim ke kami, asalkan memang saat proses pemasangannya betul ya, Pak ya, tidak ada yang terbalik. Karena kan takutnya mungkin sisinya terbalik ya, Pak, atau salah posisinya. Selama semua prosedur atau instalasinya benar, itu bisa diklaim ke kami. Cuma kalau untuk warna memang itu belum bisa, Pak, di kami seperti itu. Makanya memang untuk warna kita kan cari yang basic-basic ya Pak ya warnanya supaya untuk tingkat kelunturannya itu juga tidak begitu signifikan Pak seperti itu di lapangan. Oke. Dari pengalaman mungkin yang sudah mengaplikasikan produk rooftop ini, kepudaran kan pasti karena cuaca, terus juga pasti kalau kita ngomongin atap pasti langsung kena cahaya matahari gitu ya. Itu mulai memudarnya di tahun keberapa, Mas Andri? Kalau dari pengalaman yang sudah menggunakan produk rooftop ya, Mas? Ya, boleh akan dijawab oleh Pak Asas Pak ya mungkin mengenai. Oke, silakan Pak Agas. Ya Pak, terima kasih. Untuk kebudaran sendiri tergantung di cuacanya di sekitar Pak, ekstrim atau apa segala macam. Yang paling ekstrim itu biasanya kurang lebih satu tahun, hampir 1,5 tahun, 2 tahun lah, 2 tahun ya. Kalau untuk yang mungkin daerah puncak, daerah apa itu bisa 3 tahun, 4 tahun. Nah, kenapa persoalannya? Kenapa sih warnanya nggak bisa digaransikan gitu ya Pak? Jadi terkait UPVC sendiri untuk warna itu kan pigmen. Jadi untuk pigmen itu hanya lapisan, jadi tidak menyerap dalam pori-pori dan sebagainya, sehingga potensi untuk lunturnya itu pasti ada. Nah durasinya kurang lebih paling cepat 1,5 tahun, terlambatnya dia 3 tahun. Dan ke arah mana warnanya itu kan? Ke arah warna yang warna dasarnya PVC, UPVC. Warna dasarnya itu kayak putih beras ya Pak, namanya putih apa ya? Oke. Ya putih gading lah, warnanya ke arah situ. Jadi arahnya putih gading, kurang lebih begitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak, menambahkan pertanyaan tadi dari Pak Bayu soal warna ya. Kalau warna putih sendiri itu nggak akan menguning nggak ya Pak? Oh oke. Untuk yang untuk putih maupun warna apapun itu harusnya tidak menguning ya. Harusnya tidak menguning. Oke, berarti kalau pakai warna putih pun akan konsisten ya Pak? Warnanya tetap cerah putih gitu ya? Seperti itu untuk produk kita belum terjadi sih Pak. Ya. Tapi memang ada yang saya nggak bisa sebutkan itu ada. Ya. Baik. Oke, kita kembali lagi ke Pak Andre. Halo, Pak Andre. Ya. Oke. Mungkin ada sedikit kendala koneksi, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, sudah kembali lagi Pak Andre. Ya, kita kembali lagi ke Pak Andre untuk melanjutkan paparan Pak Andre. Silakan Pak Andre. Oke. Saya lanjut ya. Untuk ke varian selanjutnya itu rooftop SL atau biasanya single layer kita sebut ya. Jadi untuk single layer sendiri itu kita punya 3 warna dengan 3 tipe gelombang. Jadi untuk warna kita punya 3 yaitu putih, abu-abu, dan biru. Untuk garansinya sendiri itu di 5 tahun. Nah kalau untuk model gelombangnya itu ada 3 ya, Greca, Trindex, dan Roma. Kalau Greca mungkin di lapangan tuh sering dibilangnya katanya gelombang asbes tapi versi kotak gitu ya. Kalau untuk Trindex itu polanya mirip sama spanduk
pendek, dan kalau untuk Roma itu mungkin sama Asbest seperti itu. Dan untuk ketebalannya sendiri itu semua sama di angka 1,25 mm. Untuk lebar efektifnya itu ya berbeda Greca di angka 690 mm, dan kalau untuk Trim Deck dan Roma itu sama di 770 mm. Seperti itu. Dan untuk panjang itu sama, kita sistemnya custom, jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan Bapak Ibu semua. Biasanya memang kalau untuk SL ini pemakaiannya lebih ringan ya, misalnya untuk kanopi di rumah, teras, seperti itu sih. Karena bahannya kan memang lebih tipis juga ya, seperti itu. Nah, ini untuk aksesoris kita jual terpisah. Jadi memang tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu apakah memerlukan atau tidak. Maka kita jualnya terpisah. Kita punya Novi, Nokjurai, Noxi, Triway, sama screw seal set. Seperti itu. Dan untuk masing-masing aksesoris ini kita juga punya 4 warna, jadi memang bisa disesuaikan dengan warna atap yang Bapak Ibu pilih. Seperti itu. Kalau ya beli warna atapnya putih, ya aksesorisnya putih, seperti itu biasanya. Pak Andre, saya mau nanya, yang Nokjurai ini itu bisa buat jurai atap, jurai dalam juga nggak ya? Oke. Nah, kalau dari kami sih tidak merekomendasikannya ya Pak ya untuk dipakai Nokjurai dalam, karena kemungkinan untuk terjadi kebocoran itu lebih besar Pak, seperti itu. Jadi kita memang merekomendasikannya mungkin kalau memang mau dipakai itu pakai talang ya Pak, supaya aliran lebih bagus dan tidak ada kebocoran Pak, seperti itu. Ya, sama satu lagi, kalau ini jurai ini dia derajatnya tuh berapa ya? Bisa nggak ya kalau misalnya atapnya tuh lebih runcing gitu Mas? Terus di bagian atasnya tuh finishingnya nutupnya gimana tuh gitu? Oke, baik. Mungkin dibantu oleh Pak Asas lagi Pak untuk penjelasan mengenai aplikasinya. Iya. Terima kasih. Terkait sudut kemiringan ya Pak ya? Iya Pak. Untuk sudut kemiringan kita standarnya itu 10 sampai 15. Lalu bagaimana jika ada kebutuhan ada 20 derajat gitu kan, 25 atau bahkan ada 45. Itu biasanya sama aplikator itu bisa diterapkan, hanya memang butuh effort sedikit ya. Jadi kalau misalkan pakai aksesoris kita terkait jurai ini, itu dia biasanya pakai hair dryer, ada dipanasin apa untuk ditekuk. Untuk bisa menekuk ya Pak. Di sini kan kita ada 15 sampai 20. Jadi kalau range dia kurang lebih 5 derajat masih bisa fleksibel Pak. Tapi kalau di luar itu kita paksakan, kita tidak rekomendasi terkait nanti mulai susutnya dari faktor cuaca akan bermasalah di jangka panjangnya. Kurang lebih begitu Pak. Ya, kalau begitu kira-kira pilihan lain selain aksesoris ini apa ya Pak? Kalau misalnya tuh cukup tajam gitu Pak derajatnya. Iya, jadi tetap pakai atap ini Pak. Hanya di aplikator itu kita ada effortnya. Jadi dia ada sistem pemanasan untuk dia sebentar aja kok Pak dihangatkan lah ya, dihangatkan itu dengan air. Itu bisa ditekuk sesuai dengan sudut kemiringannya. Tapi kalau tanpa pemanasan dipaksakan itu yang tidak kita rekomendasikan. Oke. Jadi lebih ke metode pemasangan. Siap. Baik Pak, makasih. Ya Pak. Baik. Sedikit menambahkan pertanyaan Bang Riri, Pak Andre dan Pak Agas. Berarti kalau misalnya kita ada order rooftop, apakah selalu aksesoris ini dalam satu paket Pak Andre? Atau mungkin kita bisa beli terpisah gitu ya? Karena kan mungkin biasanya kan kalau di ujung-ujung itu suka ada kerusakan gitu ya, atau mungkin ada yang sudah perlu diganti. Nah itu pasti pada saat kita beli setiap panel-panel rooftop itu otomatis mendapatkan aksesoris ini, atau seperti apa Pak Andre? Tidak Pak, untuk aksesoris kita jual terpisah, jadi memang sesuai dengan kebutuhan dari proyeknya Pak. Gitu, karena kan nggak semua juga mungkin aksesoris seperti itu, karena kan tergantung dari jenis atap atau rangka yang dibuat Pak, seperti itu. Oke, baik, pasti saya yakin akan dijelaskan juga cara pengaplikasian gitu ya Pak Andre dan Pak Agas gitu. Tapi sebelum ke situ kita melihat dari paparan Pak Andre kan ada empat varian berarti dari rooftop ini. Ada rooftop 78,
rooftop grande, dan rooftop SL. Nah, pertanyaannya, biasanya kalau dari pemilihan atap-atap rooftop itu, misalnya saya mau bangun pabrik atau sebatas rumah gitu, yang disarankan dari Pak Andri atau Pak Gas seperti apa sih Pak? Gitu. Misalnya akhirnya dalam sebuah proyek tuh direkomendasikan hanya cocoknya pakai rooftop, cukup rooftop nih Pak, atau rooftop 78 atau yang grande atau yang SL. Biasanya seperti apa Mas Andri? Pertanyaannya cakep sekali Pak. Senang saya. Oke. Baik, Ya, silakan jadi Pak Gas. Pak, seperti rumah makan. Jadi menu andalan kita adalah apa 7. Nah, terkait dari pembangunan itu kan ada beberapa faktor ya. Biasanya dari arsitek itu satu ya estetika, yang kedua salah satunya untuk anggaran dan sebagainya. Nah, jadi yang kalau kita sarankan memang di 87. Karena terkait ada kebutuhan, misalkan untuk bentaran-bentaran seperti pabrik besar dan sebagainya, itu bisa alternatif dengan yang grande terkait ketebalannya dan sebagainya. Jadi di sini kita juga bisa sesuaikan dengan kebutuhan bangunan itu sendiri, sama kita juga pendekatan dari sisi budgetnya, kurang lebih gitu. Biasanya overall sih bisa dipakai, tinggal kita pendekatannya ke arah mana, lebih ke estetika kah atau lebih ke anggaran. Tahan ya Pak. Seperti itu sih. Makanya kenapa kita munculkan ada beberapa varian, karena untuk menjawab kebutuhan pasar yang seperti itu. Jadi ada yang berorientasi kepada estetika, ada yang berorientasi enggak, setidaknya anggarannya sekian, kalau jadi kita lebih fleksibel ke untuk diskusi ke arah mana untuk kita arahkan ke A, B, C dan seterusnya, kira-kira gitu Pak. Oke. Satu lagi Pak, tadi kan kita juga yang menarik, salah satu garansi yang diberikan oleh rooftop itu kan ketahanan atas cuaca ya Pak. Dan kita tahu tiap daerah di Indonesia itu punya ekstriman cuaca masing-masing. Anggap misalnya di proyek kita ada proyek di pesisir, gitu kan, mungkin itu cukup cuacanya cukup ekstrim ya, panas dan sebagainya gitu. Nah itu kalau dari Pak Agus sendiri atau dari Pak Andre, rekomendasi yang paling kuat untuk menahan cuaca tuh tipe rooftop yang mana Pak? Oke, kalau tipe tadi balik lagi, kalau tipe itu kita hanya bicara masalah estetika dari arsitek dan bicara tentang masalah anggaran dari budget itu sendiri. Tapi sementara ini bahannya rooftop PVC dengan kondisi ini itu jauh lebih bagus terkait ya tahan asam, terus yang kedua dia bisa mereduksi panas, yang ketiga ya anti korosi gitu kan. Kurang lebih banyak hal ini justru kita peruntukkan di daerah-daerah tropis, apalagi di pesisir. Jadi kerjasama di ada di salah satu di Jakarta yang pesisir ini yang sangat luas sekali, dan kita sudah ada kontrak dengan mereka dengan kontrak panjang kurang lebih gitu ya. Memang sebelum kita berkontrak di sana, kita itu dipasang satu itu selama 1 tahun tidak ada perubahan, maka kita sudah berkontrak sampai dengan sekarang, kurang lebih begitu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Gas atas penjelasannya. Mungkin kita kembalikan, ya silakan Pak. Yang mau nambahin aja dari Mas Bayu tadi pertanyaannya, berarti kan tadi bisa mereduksi panas ya Pak, kalau di dalam ruangan gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita aplikasikan tanpa plafon atau expose gitu ya, itu masih terasa lebih adem gitu ya, di dalam. Poinnya gini, kita kita trial kita itu uji kita uji dalam kondisi polos dari cuaca langsung kita tembak gitu. Jadi itu kita bisa mereduksi 20% Pak. Oh ya. 20%, tapi dari rata-rata angka itu kita ambil 20-25%. Jadi kalau misalkan anggap 20% aja di cuaca di luar yang ekstrim yang 40 derajat, di dalam itu kurang lebih 32 derajat. Itu tanpa plafon. Ditambah ada plafon lagi, pasti ruangan lebih sejuk. Lebih adem lagi ya Pak. Betul. Ya. Siap, makasih Pak. Ya, saya. Oke, kita kembalikan lagi ke Pak Andri. Silakan Pak Andri. Oke, baik Pak.
Saya lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini untuk varian atap itu sudah. Dan kita masuk ke alpha, yaitu papan proyek dari kami ya. Untuk warnanya tuh ada 5 juga. Untuk warna basicnya ada putih, abu-abu, translucent, blue, sama blue ID. Kalau untuk kayak warna orange seperti yang digambar itu sistemnya nanti custom. Seperti yang tadi dari awal ya, Pak. Seperti itu. Ketebalannya itu di 10 mm dan lebar efektifnya itu di 500 mm. Dan kemudian balik lagi itu sistemnya custom, Pak. Seperti itu. Nanti dengan kebutuhan dan lokasi proyek tersebut. Dan mungkin di sini kan penjelasan untuk garansi ini kan kita gunakan istilah return and reuse warranty ya Pak ya. Jadi berbeda dengan produk-produk kita yang sebelumnya. Jadi memang kalau untuk return and reuse ini saat misalnya project Bapak Ibu sudah selesai, nanti Bapak Ibu bisa jual lagi ke kami. Seperti itu. Cuma untuk nilainya itu berkisar di antara 5-10%. Balik lagi sesuai kita lihat dari kondisi papan tersebut seperti apa. Cuma kurang lebihnya itu di angka 5-10% jika proyek Bapak Ibu sudah selesai misalnya 1 tahun, itu bisa di-buyback ke kami. Wah, menarik juga Pak Andre. Ya. Jadi tampilan dari pagar proyek itu kan biasanya kalau nggak bedeng gitu ya, maksudnya kayak triplek, kalau nggak seng gitu ya, Bang Rey ya. Ini juga bisa langsung dimanfaatin dan bisa digunakan lagi di project lain atau bisa di offering lagi ke rooftop gitu ya. Betul Pak, betul. Kita juga kemarin sih proyek-proyek kayak jalan tol itu kita juga provide sih Pak, kemarin banyak sekali lagi perbaikan jalan di jalan tol itu menggunakan papan proyek dari kami seperti itu. Oke. Nah, yang menarik lagi, maaf saya balik lagi, saya masih amazed sama yang alpha Pak Andre. Berarti kalau bisa dibilang misalnya di buyback lagi dengan ke rooftop gitu ya. Dan ada kemungkinan nggak misalnya customer rooftop butuh alpha gitu, kapan karena budgetnya sangat ekonomis di offering dengan bekas pakai gitu misalnya, atau ternyata ini di recycle lagi oleh rooftop Pak Andre. Boleh diulangin lagi Pak pertanyaannya, sorry. Ya, karena kan ini ada return reuse ya, atau misalnya bisa di buyback kembali, ditawarkan kembali ke rooftop gitu ya. Nah pasti kan rooftop juga akan menyimpan produk-produk yang dikembalikan gitu ya, atau di reuse gitu, atau di buyback. Nah misalnya ada customer yang sangat membutuhkan tapi budgetnya cukup minimalis gitu ya. Misalnya saya mau yang bekas pakai aja deh gitu, itu masih memungkinkan, atau untuk alpha ya pasti selalu disediakan yang baru-baru gitu. Saya penasaran barang yang di reuse itu tuh diapain gitu sebetulnya Pak Andre? Nah, bantu jawab Pak Andre ya, karena yang biasa di proyek saya nih Pak. Nah, jadi Pak biasanya di proyek ini pagar proyek itu kan sebenarnya buat pengaman ya, aktivitas di proyek dengan administrasi luar, satu juga terkait tata kota atau keindahan, begitulah kalau memang proyek-proyek di dalam kota. Nah, terkait kalau semuanya itu bisa kita buyback untuk kita recycle. Kenapa? Biasanya yang dari proyek itu ya entah ada yang kena cangkul, ada yang sudah tanah merah, sudah nggak karuan gitulah. Intinya dalam kondisi apapun, bahkan bolong dan sebagainya pun nggak apa-apa, tapi maksudnya kadarnya itu nggak lebih dari 20% lah kerusakannya gitu kan, atau ya 20-30% masih kita terima kerusakannya, kira-kira kurang lebih begitu. Yang penting tidak terkena chemical Pak. Itu yang kita bisa buyback, yang terkena chemical, kurang lebih begitu. Misalnya barang kita yang bekas itu kita jual. Nah, tentang barang bekas itu kita recycle, kurang lebih begitu. Makanya kenapa kita tidak yang untuk kimia atau yang pernah terbakar, itu akan sulit sekali treatmentnya untuk kita recycle, kira-kira. Jadi yang kita terima itu ya terkena bakar atau yang terkena kimia. Kurang lebih begitu. Oke. Bang Rey, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, lanjut dulu, Mas Bayu. Okay. Baik, kita kembali lagi ke Pak Andre, silakan dilanjutkan Pak. Baik Pak, saya lanjut.
Nah, ini untuk keunggulan produk kami ya Pak, terutama di bahan PVC ya, udah pastinya itu kuat. Bahkan saat lagi pemakaman juga biasanya tukang aplikator itu naik ke atas genteng kita, atap kita tuh aman sekali. Habis itu juga ringan pastinya ya, karena kan kita jualnya dalam bentuk lembaran, jadi tidak butuh tenaga yang begitu ekstra saat pemindahan barang atau pemasangan. Lalu juga tidak berisik dalam artian kita mereduksi suara juga dari luar ya, seperti misalnya suara petir, hujan itu biasanya kan sangat mengganggu ya aktivitas di dalam rumah, itu kita dapat meredam suara dari luar juga. Lalu juga tahan sinar UV, jadi tadi cocok sesuai dengan penjelasan Pak Asas juga, seperti misalnya untuk daerah-daerah pesisir atau daerah tropis seperti di Jabodetabek lah ya kita bilang, itu sangat cocok sekali. Lalu juga kita anti karat, anti zat kimia juga, karena kita sudah juga melakukan pengujian ke berbagai macam cairan kimia, itu tidak berubah sama sekali kondisi dari atap PVC seperti itu. Dan kita juga tidak merambat api. Jadi misalnya ada satu titik yang kebakar nih, nah itu tidak akan merambat ke sisi-sisi atap yang lainnya. Jadi akan mati di satu titik tersebut saja, asal pusat apinya juga sudah padam seperti itu Pak. Lalu juga ramah lingkungan dan mudah dipasang seperti itu. Dan untuk garansi sendiri seperti yang tadi saya sudah sampaikan, itu garansi produk kita mulai dari 5 sampai 15 tahun seperti itu Pak. Nah, ini mungkin tabel perbandingan yang membedakan rooftop dengan produk-produk lainnya atau bahan-bahan lain. Jadi kalau misalnya untuk rooftop dengan ketebalannya tadi 10 mm sampai dengan 12 mm itu memiliki transmisi panas yang cukup rendah di angka 30%. Artinya ruangan yang ada di bawah atap akan lebih sejuk dibandingkan dengan material lainnya yang dapat menyerap panas hingga 85%. Seperti itu. Jadi ini sangat ideal sekali untuk rumah-rumah yang berada di iklim tropis ya, seperti itu. Lalu juga untuk rooftop memiliki insulasi termal yang sama baiknya dengan fiberglass, tetapi dengan keunggulan tambahan yaitu materialnya lebih fleksibel dan tahan benturan berat, dan berbeda dengan asbes yang mudah retak atau fiberglass yang rentan gampang pecah ya Pak, seperti itu. Dan untuk rooftop itu tetap awet karena tidak anti karat. Dan sementara kalau untuk bahan baja itu kan gampang berkarat ya Pak ya, mungkin sekitar 2-3 tahun itu sudah mulai berubah atau berkarat warnanya. Dan selain itu untuk rooftop juga itu tahan terhadap suhu atau cuaca ekstrim, berbeda dengan bahan PVC yang mulai melengkung jika panasnya cukup tinggi seperti itu Pak. Dan untuk rooftop sendiri itu tidak hanya melindungi dari panas, tapi kita juga meredam kebisingan seperti tadi saya sampaikan, itu sama hingga 30% seperti itu. Jadi kalau mungkin kayak bahan asbes atau baja itu kan cukup berisik ya Pak ya kalau kita berada di bawah ruangannya, apalagi kalau lagi hujan itu sangat mengganggu sekali waktu istirahat kita. Jadi memang untuk cuaca seperti di Indonesia lah terutama itu sangat cocok sekali seperti itu. Dan dari tabel ini kami memberikan jaminan dan kelebihan dari rooftop yaitu produk kita paling unggul dibandingkan untuk bahan-bahan lain, dan kita menawarkan solusi atap yang dapat menghemat energi dan juga bertahan hingga tadi 15 tahun ataupun lebih seperti itu Pak. Baik, saya lanjut ya Pak. Nah, untuk yang membedakan nih antara rooftop sama mungkin brand kompetitor dari kami ya, yang mungkin sama-sama di atap PVC juga Pak, seperti itu ya. Nah, untuk yang pertama pasti dari segi harga kita itu cukup kompetitif. Jadi mungkin nanti Bapak setelah acara ini mungkin Bapak Ibu bisa juga research ya di online ataupun di toko terdekat itu harga rooftop seperti apa. Cuma dari kami yakin bahwa harga kita tuh cukup kompetitif, apalagi dengan semua fitur keunggulan yang kita miliki Pak, seperti itu. Lalu yang kedua itu kita memiliki after sales service yang baik. Jadi semua komplain, semua kerusakan, terutama mungkin saat pengiriman barang, itu pasti akan kita ganti Pak secepatnya. Dan kita juga tidak serta-merta habis menjual kita lupa sama customer, pasti itu kita akan terus follow up bagaimana dengan kondisi dari atap tersebut, apakah sudah terpasang dengan baik atau ada kesulitan di bagian mana. Nah itu pasti akan kita solve dengan baik Pak, seperti itu. Bahkan misalnya untuk klaim garansi itu juga cukup mudah ya
di mana tempat Bapak Ibu membeli. Nah, di situ Bapak Ibu bisa langsung ajukan komplain atau penukaran barang, dan nanti kami dari pusat pasti akan langsung ganti sesuai dengan tadi syarat dan ketentuan yang sudah disampaikan ya Pak ya di slide yang sebelumnya. Dan yang ketiga tadi varian warna itu kita sistemnya custom, jadi sebenarnya kita bisa mengakomodir semua request dari Bapak Ibu untuk warna-warna atap yang diinginkan, seperti itu Pak. Oke, Pak Andri, saya langsung mau tanya. Ini poin 1, poin 2 ini kan relate dengan akhirnya pengadaan rooftop di setiap daerah. Nah, pertanyaannya, peserta yang hadir di sesi Talkshow Katalog Pro ini mungkin tersebar nggak hanya di daerah Pulau Jawa gitu ya. Nah, itu di kota-kota besar seperti kayak Sumatera, Kalimantan, sampai Papua gitu ya, atau Bali gitu. Apakah sudah ada perwakilan atau representatif dari rooftop dari sisi tidak hanya dari sisi sales gitu ya, atau distributor sampai dengan aplikator, apakah sudah cukup rata penyebarannya, Pak Andre? Ya, oke Pak. Memang kalau untuk daerah sendiri kita belum mengcover sih Pak ya, dari Sabang sampai Merauke memang kita belum expand sejauh itu Pak. Cuma memang ada beberapa kota-kota lain di luar dari Jabodetabek yang sudah kita provide atau sudah ada produk kita, seperti misalnya di Bali, di Samarinda, di Palembang, di Bandung, di Papua itu kita juga. Di Labuan Bajo memang ada, cuma mungkin memang tidak masif ya Pak ya. Itu balik lagi, kalau misalnya dari Bapak Ibu memang ada kebutuhan nih, nanti di kota-kota yang mungkin Bapak Ibu juga mungkin belum pernah lihat rooftop nih, atau mungkin sulit sekali mencari produk kami, nah itu nanti bisa langsung kontak ke kami, nanti kita pasti akan diskusikan ya Pak, apakah kita memang bisa bantu provide atau tidak, seperti itu. Tapi sebisa mungkin kalau misalnya memang dari segi logistik memadai, dari segi barang itu kita bisa produksi, pasti akan kita bantu lah Pak, seperti itu. Oke. Baik, kita lanjutkan Pak Andre, silakan. Oke. Baik, nah ini mungkin nanti videonya akan saya share mungkin setelah acaranya Pak, karena ini saya kasih gambar saja supaya kalau video takutnya sinyalnya jelek. Jadi ini kemarin kita juga sudah melakukan pengujian pada produk-produk kami. Oke. Baik, mungkin sepertinya ada kendala koneksi dari Pak Andre. Kita akan tunggu beliau untuk kembali masuk. Pak, sorry. Oke. Sudah kembali. Ternyata baru diomongin Pak. Ya, jadi ini harusnya dalam bentuk video ya Bapak Ibu, cuma mungkin nanti setelah acara ini akan saya share videonya by WhatsApp atau email nanti, karena saya khawatirnya koneksinya terganggu. Jadi ini saya screen capture aja dari hasil pengujian kami, bahwa kami itu uji tadi kekuatannya, uji kekuatan dari atap kita itu cukup kuat, karena saat kita taruh beban sekitar 4 kilo dengan ketinggian 1 meter di permukaan atap, itu tidak berdampak besar pada atap, hanya tergores seperti itu. Ya, juga tadi untuk pengujian tes redam suara ya, itu kita juga melakukan pengujian. Ya, itu kalau misalnya ada yang pecah ya, bagian yang pecah itu harus diganti satu modul ya, atau gimana? Ada tambalannya gitu ya? Ya, oke. Halo Pak Andre, Pak Agas. Halo. Iya Pak. Ya. Jadi kalau misalnya untuk kerusakan atau sorry Pak. Ya, seperti internetnya agak putus-putus ya Pak. Jadi kalau untuk kerusakan, memang kalau untuk retak di satu titik itu pasti harus ganti satu modul ya Pak, seperti itu, karena kan itu udah satu set gitu. Jadi kita nggak bisa, apalagi kalau ukurannya memang kecil gitu kan, nggak mungkin ditambal sulam seperti itu ya Pak. Jadi memang kalau misalnya ada kerusakan retak tadi, kita pasti akan ganti dari per lembarnya Pak, seperti itu. Oke. Ya. Oke. Menambahkan Bang Rey gitu. Baik. Pak, ini tesnya ini kan dengan berat 4 kg dengan jarak 1 meter ya. Ini berlaku untuk keempat varian rooftop atau beberapa varian rooftop tertentu aja, Pak Andre? Untuk ketahanan dengan beban 4 kg dan jarak 1 meter ini. Jadi ini memang untuk yang double layer sih Pak ya. Kalau untuk yang single layer kita
Kita belum melakukan uji coba juga Pak lebih mendalam. Cuma kan dari segi tebal juga memang double layer jauh lebih tebal dibandingkan yang single layer. Jadi yang kita klaim untuk kekuatan bisa menahan beban sampai 4 kilo ini itu untuk yang double layer Pak. Mau yang 7, 78 ataupun yang grande seperti itu Pak. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan. Tadi yang menarik tadi Pak Andre sudah sempat pindah ke slide yang bisa reduce suara gitu ya Pak. Ya, baik Pak. Ini kita reduce suara juga kita melakukan uji. Jadi kita bisa meredam suara hingga 30% dari suara di luar ya Pak. Jadi ini kita uji dengan kita semprotkan air ya Pak dari luar dengan kekuatan yang cukup besar, itu hasilnya seperti ini Pak. Apalagi kalau misalnya kita tadi bandingkan dengan bahan asbes itu pasti sangat jauh berbeda ya Pak ya. Ini baik maupun yang double layer maupun yang single layer Pak, seperti itu. Ini tanpa ada tambahan insulasi lagi ya Pak? Tanpa Pak, tanpa. Jadi memang langsung kita yang kita semprotkan air dengan kekuatan kencang. Nah ini hasilnya seperti ini. Oke, nah satu pertanyaan teknis lagi dari saya di pemasangan Pak Andre atau Pak Agas gitu. Tadi kan aksesorisnya ada kayak untuk perkuatannya ada paku khusus gitu ya Pak. Betul. Nah itu apakah pada saat kita sudah memaku antara satu panel dan panel lain antara produk Rooftop, apakah ada kayak sealant-nya lagi untuk jaga tidak ada kebocoran gitu Pak Andre? Atau memang cukup dipaku antara satu panel dengan panel lain aja dari Rooftop? Oh, untuk sealant tambahan tidak ada sih Pak. Tapi biasanya so far pemasangan yang sudah terjadi dengan menggunakan screw seal pad aja itu sudah cukup aman sih Pak, tidak ada kebocoran Pak. Seperti itu. Oh, oke. Tapi kita juga udah kasih penutup dari screw-nya juga ya. Jadi itu udah double protection juga Pak, seperti itu. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali Pak Andre, silakan. Saya lanjut. Nah ini juga tadi ya untuk uji zat kimia itu kita cukup tahan dan tidak ada perubahan dalam kondisi atap kita sudah rendam di cairan seperti NaCl, thinner, seperti itu, dan itu tidak ada perubahan sama sekali di kondisi atap kita. Tidak seperti mungkin bahan-bahan lain ya Pak, terutama mungkin yang ditampilkan ini bahan asbes itu langsung timbul korosi atau karat Pak, seperti itu. Nah ini seperti yang tadi saya sampaikan, kita juga menguji untuk tahan rambat apinya ya. Jadi misalnya ada satu titik nih yang kebakar, nah itu dia tidak akan menyebar ke titik-titik yang lain selama pusat apinya itu sudah padam ya Pak ya. Gitu. Jadi itu namanya tidak merambat api. Jadi kita juga tidak bisa mencegah tuh namanya kebakaran, cuma kita dapat meredus lah ya Pak ya, supaya api itu nggak menyebar ke titik-titik yang lain Pak. Seperti itu. Karena kan mungkin kalau khawatirnya atapnya itu akan menyebar kebakarannya ke bagian rumah yang lain, seperti itu sih Pak. Dan yang menarik lagi pada saat hasil pembakarannya selesai itu tidak terjadi lumer atau droplet ya Pak Andre ya? Jadi ini paling cuma ada sisi yang gosong ya Pak ya, menghitam seperti itu. Oke, baik. Nah ini mungkin ya sekedar lampiran aja sih Pak ya, kalau misalnya PT secara legalitas kita juga kuat dari pendirian PT. Lalu juga tadi ini saya lampirkan juga untuk TKDN dari kami ya. So far itu sudah mencapai di angka 64%. Dan makin pada produksi di dalam negeri seperti itu Pak. Oke. Jadi bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang banyak proyek pemerintah nggak perlu khawatir lagi mengenai TKDN ya. Betul. Karena kan kita juga menjawab ya Pak ya, mungkin kebutuhan proyek. Sekarang kan salah satu syaratnya harus produksi Indonesia gitu ya Pak, memiliki TKDN. Nah itu kita sudah bantu siapkan dokumennya, jadi Bapak Ibu bisa lebih mudah lah untuk pengajuan barangnya seperti itu. Nah ini juga hasil pengujian Sukovindo kita dari awal itu sudah kita miliki juga, jadi mungkin kalau Bapak Ibu mau minta juga nanti saya bisa bantu share Pak, seperti itu. Nah ini basic ya, seperti pendirian PT, SIUT dan lain-lain. Nah kalau untuk operasional dan kapabilitas sih so far ya tadi kita memiliki pabrik di Cikande, Banten, dan itu semua terpusat ya Pak ya di satu pabrik di Cikande itu dengan luas 1 hektar. Ya pastinya kita juga melakukan maintenance dan pengupgradean dari mesin-mesin yang kami punyai ya Pak ya, supaya tidak ada tuh kendala di saat produksi atau misalnya penumpukan request barang Pak. Karena kan kita sistemnya custom Pak, seperti itu. Lalu juga untuk logistik itu juga semua terpusat dari kami. Jadi kita so far untuk pengiriman itu
terpusat ke kami. Jadi untuk komplain misalnya saat pengiriman barang itu minim ya Pak, apalagi terutama kerusakan barang karena tim kita sudah pasti lah Pak ya, sudah paham mengenai pemindahan barang itu supaya jangan sampai barang yang diterima oleh customer itu rusak di jalan Pak, seperti itu. Ya, ini mungkin contoh-contoh proyek-proyek besar kami yang sudah menggunakan produk dari kami, atau ini salah satunya gudang penyimpanan di daerah Bekasi itu menggunakan rooftop yang double layer 87, untuk warnanya itu yang warna abu-abu gitu. Karena kita abu-abunya lebih condongnya ke arah light gray ya Pak ya, jadi memang abu-abu muda seperti itu. Pak Andre, ini kalau boleh tahu panjangnya berapa Pak? Kayaknya ini benar-benar tanpa sambungan ya Pak ya? Ini kalau untuk panjangnya di angka 10 meter sih Pak, seperti itu Pak. Jadi ini kan ada 2 sisi ya Pak, jadi masing-masing sisinya itu di 10 meter Pak, kurang lebih panjangnya. Pak Andre, kira-kira produk rooftop masih cocok nggak buat atap yang melengkung gitu ya? Tuh, atap yang melengkung ya Pak. Seperti ya pabrik yang seperti dom gitu ya, bentuknya curve. Ya, bisa Pak. Oh, masih bisa ya? Bisa Pak, betul. Nah, sedikit menambahkan pertanyaan Bang Rey. Kalau untuk memenuhi permintaan yang atap agak sedikit curve gitu, itu apakah strateginya apakah dibuatkan satu profil tersendiri atau dari rangka yang sudah disiapkan, Pak Andre, Pak Agas? Oke. Mungkin saya bantu jawab Pak Andre terkait untuk atap yang radius, pastinya kita sama-sama cermati itu radiusnya pastikan tidak terlalu pendek, sehingga dengan makin jauh dengan bentangan yang panjang itu kita bisa lebih elastis untuk atap posisi kita. Jadi untuk treatmentnya sendiri dia lebih dilihat dari radiusnya, kita lebih ke yang landai karena kita pakai tidak ada cetakan khusus, hanya elastis dari rooftop itu sendiri. Untuk metode aplikasinya pastinya jarak fixingnya itu, sekrupnya itu jauh lebih rapat lagi Pak, kurang lebih itu untuk mengantisipasi bocornya. Jadi metode pemasangannya itu di aplikator itu lebih diurut dari ujung gitu, seperti itu kurang lebihnya. Jadi direkomendasi jaraknya antara 30 sampai 40 cm untuk fixingnya, biasanya itu kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, baik, kita kembalikan lagi ke Pak Andre. Silakan Pak Andre. Oke Pak. Ini ya. Jadi ada untuk gudang pengelasan di daerah Bekasi. Nah, ini menggunakan rooftop double layer 87, ini menggunakan warna Blue ID Pak. Itu yang transparan juga rooftop ya Pak? Iya Pak, betul. Jadi kita juga kan bisa custom sesuai, misalnya di next project juga ada juga Pak yang dikombinasikan ya. Karena mungkin ada beberapa pabrikan atau tempat yang memang masih membutuhkan cahaya masuk supaya mungkin tidak terlalu gelap. Nah itu semua bisa dikondisikan Pak. Seperti itu. Jadi dipadu-padankan dengan telinga warna seperti itu. Nah ini salah satu pabrik juga di daerah Banten. Ini kombinasi warna juga, warna biru dan warna yang translucent Pak, seperti itu. Nah ini proyek perumahan juga Pak, salah satunya di daerah Bekasi, itu menggunakan 87 warna putih. Oke, Pak Andre, menambahkan pertanyaan Bang Rey juga. Tadi kan Bang Rey tanya bisa itu yang transparan rooftop juga ya. Nah, berarti kalau dari varian rooftop tadi yang bisa dibilang warnanya cukup padat gitu ya, dan juga lebih transparan. Tipe yang mana Pak Andre? Atau tergantung dari warna sebetulnya? Semua tipe kita ada translucent sih Pak untuk yang double layer ya Pak ya. Gitu. Jadi mau 87, 78 ataupun yang grande itu semua punya warna translucent, nggak ada yang beda, cuma bedanya paling di tebal sama tadi Pak di lebar efektifnya. Jadi memang tergantung dari kebutuhan ukuran proyek Pak.
Oke. Baik, kita lanjutkan. Sudah sih Pak, kebetulan ini untuk yang slide terakhirnya di portofolio dari kami. Mungkin habis itu bisa ke sesi Q&A seperti itu. Oke, mungkin sebelum masuk ke sesi Q&A, saya masih penasaran di slide yang ini nih, Pak Andre. Ini Boleh. kan mungkin hampir urus staffnya itu yang warnanya cukup yang padat gitu ya, sebagian yang translucent gitu, transparan. Nah itu yang transparan sendiri itu dikhususkan satu panel sendiri atau memang di custom per panel di kombinasi? Per panel, tetap per panel ya? Per panel Pak. Nanti dari pemasangan di lapangan aja Pak, mereka mau selang-selingnya seperti apa Pak, jarak antara satu warna dengan warna yang lain Pak, seperti itu. Oke. Dan pasti kan pemasangan ini pasti akan ada proses diinjak oleh aplikator gitu ya. Betul. Untuk tadi daya tahan 4 kg untuk menahan beban, itu jarak rangka antara rangkanya itu untuk bisa menahan beban seberapa kilogram tadi itu disarankan berapa jaraknya atau berapa senti Pak Andre? 1 meter Pak. 1 meter ya? Oke, baik. Bang Rey, ada yang masih? 1,25 Pak. Oh, sorry, gimana Pak Andre? Di 1,2 meter Pak. Jadi diameter 80 sampai dengan 1 meter. Idealnya di 80 cm sampai 1 meter, maksimal 1,2 meter Pak. Oke. Baik. Pak Andre, terima kasih atas paparannya. Mungkin sebelum masuk ke dalam sesi selanjutnya, Bang Rey, masih ada yang mau ditambahkan Bang Rey? Paling mau nanya ini sih Pak, biasa pengalaman selain atap, biasa arsitek-arsitek suka pakai ini sebagai apa gitu Pak? Yang unik-unik mungkin pernah dicoba entah wall cladding atau apa gitu ya? Pernah sih kita temuin itu dipakai untuk dinding ya Pak ya, karena sekarang juga banyak coffee shop yang juga itu menggunakan bahan PVC sih Pak gitu. Cuma memang nggak banyak ya, cuma memang ada yang kalau memang ide dari arsitek mau menggunakan bahan PVC, salah satunya itu diaplikasikan di bagian dinding Pak, seperti itu. Ya, karena kalau misalnya hitungannya pakai dinding bata gitu ya, kadang kan kita misalnya bikin kayak gini tuh pengen kesannya agak industrial atau ya, betul. Ya kan, atau kayak pabrik gitu kesannya. Kalau dibandingkan kita pakai dinding bata sama kita pakai itu, lebih murah mana ya Pak ya? Kalau untuk harga dan pemasangan jauh lebih ekonomis menggunakan kami sih Pak, UPVC. Gitu ya. Lebih cepat juga ya pengerjaannya ya. Instalasinya lebih mudah Pak pastinya. Oke. Ya itu sih dari saya. Makasih Pak Andre dan Pak Agas. Oke. Bang Rey, terima kasih. Jangan kemana-mana dulu. Kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Sudah banyak pertanyaan di kolom chat Pak Andre dan Pak Agas. Mungkin silakan nanti dijawab seluruh pertanyaannya. Saya akan bacakan. Nanti Pak Andre dan Pak Agas bisa menjawab pertanyaan dari kolom chat. Bang Rey, sekali lagi terima kasih. Jangan kemana-mana. Thank you Mas Bayu ya. Saya akan masuk ke membacakan pertanyaan di kolom chat. Baik, Pak Andre dan Pak Agas, siap-siap ya Pak. Oke, pertanyaan pertama ini ada pertanyaan dari Pak Elis. Siap-siap ya Pak. Oke, pertanyaan pertama ini ada pertanyaan dari Pak Eliswan, beliau dari Ciputra Group. Ada 4 pertanyaan, Pak Andre, Pak Agas. Pertanyaan pertama, untuk pemasangan atap UPVC ini apakah butuh spesialis atau dapat disupervisi? Silakan Pak Andre. Pada dasarnya untuk atap UPVC itu pemasangannya cukup mudah sih Pak. Jadi memang butuh tenaga ahli. Yang penting saat pemasangan itu mengikuti instruksi pemasangan instalasi dari kami, karena di brosur kami itu juga ada Pak cara-cara pemasangannya, tips seperti apa. Jadi selama mengikuti ketentuan atau cara dari kami harusnya itu aman sih Pak, seperti itu. Nah, tambahannya tadi apakah ada bisa dibantu disupervisi gitu Pak Andre? Disupervisi dari pihak kami ya Pak ya? Ya, nanti kalau misalnya memang belinya lewat kami atau punya kontak sales dari kami, pasti kami siap bantu sih Pak, seperti itu. Oke, baik. Itu jawaban pertama Pak Ediswan. Pertanyaan kedua dari Pak Ediswan, ada garansi apakah ada garansi terhadap goresan,
paku atau bocor, dan berapa lama dan apa garansi yang didapat. Nah tadi kan sebetulnya sudah terjawab ya Pak ya. Betul Pak. Nah ini mungkin tambahan yang terjadi nih di lapangan. Kadang-kadang suka ada goresan atau mungkin paku yang Kalau di luar dari cuaca kebetulan nggak bisa sih Pak ya, karena kan mungkin apalagi kalau kayak paku ya Pak, itu kan karena kesalahan pemasangan ya Pak ya. Tapi kalau misalnya memang saat pengiriman barang nih Pak, saat barang itu baru diterima tapi memang sudah ada retak, bocor atau patah, nah atau ada goresan atau warnanya misalnya beda itu Pak ya. Nah itu boleh Pak langsung diklaim ke kami, karena itu kan memang kesalahannya mungkin dari produksi atau saat pengiriman Pak, seperti itu. Tapi kalau misalnya memang sudah terpasang, tapi misalnya ada bocor nih karena mungkin salah maku atau kesalahan saat pemasangan, nah itu mohon maaf dari kami belum bisa sih Pak. Jadi memang yang kita garansikan asal dari kalau faktor cuaca Pak, seperti itu. Oke, itu jawaban nomor 2 Pak Ediswan. Dan pertanyaan ketiga dari Pak Ediswan, apa kelebihan atau perbedaannya di banding genteng beton atau genteng metal? Sebenarnya tadi udah dijabarkan ya Pak Andre. Mungkin sedikit diulas kembali Pak Andre, kelebihan dan perbedaannya dibandingkan genteng beton dan genteng metal Pak. Ya pasti tadi untuk cuaca panas kita jauh lebih tahan ya Pak ya, karena kita anti karat, anti korosi, lalu kita juga dapat mereduksi panas. Kita juga tidak berisik ya Pak yang mencegah suara bising dari luar. Jadi otomatis itu salah beberapa lah kelebihan dari kami Pak, seperti itu. Dan terutama untuk pemasangan itu jauh lebih efisien Pak, seperti itu. Oke. Dan pertanyaan keempat dari Pak Ediswan. Nah ini karena beliau dari pihak owner atau dari developer ya. Ini pertanyaan pamungkas sebetulnya. Harga per meter perseginya berapa Pak Andre? Dan apakah melayani pemasangan juga? Jika iya, harga terpasangnya per meter persegi berapa Pak Andre? Oke, kalau untuk harga nanti Bapak Ibu bisa kunjungin website kami ya Pak ya, ini sekaligus promosi juga Pak. Itu di rooftop.com itu ada fitur namanya kalkulator, jadi Bapak Ibu bisa langsung klik aja. Nanti Bapak Ibu bisa pilih itu mau tipe yang mana, itu sudah ada pilihannya, mau yang 78, 87 atau yang single layer itu ada. Nanti dimasukkan tuh Pak panjang kali lebar yang dibutuhkan berapa, lalu juga nanti langsung keluar tuh Pak jumlah gambaran atap yang dibutuhkan sama perkiraan biayanya seperti apa. Atau kalau misalnya memang kurang jelas, nanti mungkin after Zoom meeting ini bisa kontak ke kami, nanti untuk harga mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut Pak. Dan kalau untuk pemasangan saat ini kami belum menyediakan sih Pak, memang sepertinya kita hanya jual produk saja, dan untuk pemasangan kita bisa serahkan kepada customer atau developer sendiri Pak, mau pemasangannya menggunakan siapa, seperti itu. Oke, jadi pada saat ini memang hanya harga material ya Pak Andre ya? Betul. Mungkin tambahan informasi juga bagi Pak Ediswan dan teman-teman, saat ini Rooftop juga sudah tersedia di fitur promonya Katalog Pro, jadi kalau mau lihat harganya silahkan di fiturnya. Bisa beli lewat Katalog Pro juga bisa. Betul. Baik, seperti itu jawabannya dari 4 pertanyaan Pak Ediswan. Sekali lagi terima kasih Pak Ediswan sudah berkontribusi bertanya. Bagi teman-teman yang belum pernah mengakses ke dalam Katalog Pro, tinggal register saja, dan setelah register bisa langsung sign in masuk ke dalam Katalog Pro, dan halaman pertama yang akan ditemukan adalah halaman Brand News namanya. Jadi di halaman Brand News ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian akan bisa menemukan informasi terupdate dari setiap brand-brand yang ada di Katalog Pro. Dan sampai saat ini Katalog Pro sudah berhasil mengumpulkan 800 brand dari 3 pekerjaan konstruksi tadi, arsitek interior, sipil sampai dengan MEP. Jadi di halaman pertama ini kita akan bisa melihat informasi-informasi tentang aktivitas Katalog Pro dan juga aktivitas dari teman-teman manufaktur atau brand-brand yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro. Dan seperti yang sudah diketahui juga, fungsi dari Katalog Pro tidak hanya tempat untuk kita window shopping gitu ya, tapi di sini juga kita bisa membuat sebuah dokumen rekomendasian, karena sebagai desainer atau arsitek khususnya kita tidak hanya memberikan desain atau membuat desain, tapi kita juga harus bisa merekomendasikan material. Jadi teman-teman Bapak Ibu tinggal masuk, misalnya kita butuh kategori pekerjaan arsitek interior, terus misalnya kita lagi butuh kategori roof, PVC dan fiber gitu ya, dan tinggal diklik, nanti akan keluar seluruh manufaktur atau brand-brand yang mempunyai hubungan dengan subkategori PVC dan fiber di kategori roof. Contoh misalnya di halaman rooftop.
Nah, di halaman Rooftop ini kita akan bisa melihat berbagai macam informasi dari kontaknya ke siapa, PIC-nya siapa, alamatnya di mana, sampai dengan varian dari produknya gitu. Jadi di sini kita bisa melihat misalnya kita ingin mengetahui produk ini sampai dengan spesifikasinya itu bisa. Dan yang menarik lagi, karena semakin banyaknya peminat Katalog Pro, khususnya di kategori developer kontraktor, akhirnya kita membuat satu feature jual beli. Jadi bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang tertarik langsung ingin mendapatkan produk-produk yang ada di Katalog Pro, ini bisa masuk ke feature promo karena di sini sudah ada harga yang sudah bisa ditentukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sendiri. Dan mungkin untuk feature ini akan dijelaskan secara langsung oleh Mas Prima. Silakan Mas Prima. Ya, terima kasih Mas Bayu. Dan selamat siang Bapak Ibu. Pertama saya akan menjelaskan sedikit mengenai fitur yang sudah dijelaskan Mas Bayu. Nah, apa sih fitur promo dan RP? Fitur promo adalah Bapak Ibu bisa membeli produk tentunya dengan harga promosi yang sesuai. Bapak Ibu tinggal selanjutnya di kalau produk sebenarnya ini dan klik fitur promo. Setelah klik fitur promo, maka Bapak Ibu akan mendapatkan produk-produk yang sedang promo. Tentunya hari ini akan kita membawakan produk telah ada di katalog Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal search di search engine kami, yaitu lalu keluar dan Bapak Ibu bisa klik halaman tersebut dan bisa klik di halaman promo. Nah, bagi Bapak Ibu, apabila nanti sudah sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan jenis kebutuhan Bapak Ibu, untuk di daerah Jabodetabek, Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan brand itu tentunya dengan harga promo. Apabila ada ketentuan atau promo yang banyak, Bapak Ibu juga bisa menghubungi kami agar kami bisa membantu kebutuhan Bapak Ibu. Tidak hanya promo Bapak Ibu, kita juga ada salah satu fitur kami yaitu QR, di mana Bapak Ibu bisa memenuhi Bapak Ibu dimanapun proyek Bapak Ibu dan berapapun tipe-tipe produk yang Bapak Ibu inginkan. Tentunya Bapak Ibu bisa mengisi nama, nomor telepon, alamat tujuan proyek, provinsi yang Bapak Ibu tuju, catatan, dan bisa mengisi beberapa brand dalam satu permintaan. Tentunya Katalog Pro telah hadir 800 brand sehingga memudahkan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Kami dapat membantu seluruh kebutuhan material building Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak hanya promo dan review, Bapak Ibu bisa klik fitur WhatsApp di sebelah kanan bawah. Setelah Bapak Ibu klik fitur WhatsApp di halaman kanan bawah, Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan saya atau dengan tim Katalog Pro untuk memenuhi kebutuhan produk Bapak Ibu sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk berkomunikasi secara langsung. Dan kami bisa memberikan rekomendasi produk apabila Bapak Ibu membutuhkan pilihan-pilihan produk yang mungkin Bapak Ibu tidak tahu atau mungkin Bapak Ibu kesulitan mencari produk-produknya. Semoga fitur-fitur ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan tentunya Bapak Ibu bisa memanfaatkan produk-produk yang sedang promo di halaman Katalog Pro sehingga Bapak Ibu memudahkan untuk kebutuhan proyeknya. Itu saja Mas Bayu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Bayu. Katalog Pro. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup sesi Product of the Week bersama Rooftop hari ini. Semoga sehat selalu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan sampai ketemu di sesi lain di Product of the Week. Dan saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.